Di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ada permainan yang tak seharusnya dimainkan. Permainan yang bukan sekedar hiburan, melainkan pintu. Pintu yang jika dibuka, tidak selalu bisa ditutup kembali. Jai Langkung, permainan goib yang diwariskan turun-temurun. Katanya, hanya sekedar iseng memanggil roh. Tapi, siapa yang menjamin roh yang datang adalah yang kalian panggil? Inilah cerita tentang malam yang seharusnya hanya jadi permainan, tapi berakhir menjadi mimpi buruk tanpa ujung. Jai Langkung. Inilah petaka, pesan tak kasat mata. Cuma di sini bayangan tak mau pergi. Dari situlah petaka mulai mengikuti. Jangan main jelangkung. Setiap permainan lahir dari sebuah kisah. Dari sebuah tujuan, ada permainan yang diciptakan untuk hiburan. Ada yang untuk kebersamaan, tapi ada juga yang dibuat untuk menjembatani dunia manusia dengan dunia lain. Salah satunya adalah Jai Langkung, permainan yang sejak dulu dianggap pamali. Konon, ia bukan sekedar boneka dari batok kelapa, bambu, dan kain putih. Jai Langkung adalah wadah kosong yang bisa diisi oleh apa saja. Entah itu arwah penasaran atau sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan kali ini gue akan bawa kalian ke sebuah kisah tentang anak-anak muda yang nekat mencoba permainan ini. Mereka pikir ini hanya sebuah iseng malam hari. Tapi malam ini justru jadi awal teror yang tidak pernah bisa mereka hentikan. Sejarah Jai Langkung tidak pernah tercatat secara pasti. Namun, di banyak daerah di Indonesia, permainan ini dikenal dengan nama berbeda-beda. Di Jawa disebut Jai Langkung. Di Sulawesi dikenal dengan nama Nini Towong. Di Sumatera ada versi lain yang menggunakan boneka dari jerami. Bahkan di Kalimantan ada ritual pemanggilan roh serupa dengan medium berbeda. Semua punya inti yang sama, sebuah wadah kosong untuk menampung arwah. Dulu, permainan ini bukan cuma permainan, ia adalah ritual sakral. Orang zaman dulu percaya dengan media boneka dan mantra, roh leluhur bisa hadir untuk memberikan jawaban tentang masa depan, tentang rezeki, bahkan tentang penyakit. Jai Langkung, datanglah. Mantranya sederhana tapi menakutkan. Jai Langkung, Jai Langkung. Di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mantra ini dianggap sebagai undangan, mengundang roh yang gentayangan, roh penasaran, atau bahkan makhluk yang lebih gelap. Karena itu, orang tua dulu sering melarang anak-anaknya bermain permainan ini. Tapi seiring waktu, yang sakral berubah jadi mainan uji nyali. Anak-anak muda menganggapnya hanya permainan mistis. Mereka lupa, setiap permainan ini dimulai, ada pintu yang terbuka. Dan pintu itu tidak selalu bisa ditutup kembali. Di sebuah kampung di pinggiran kota, ada rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu milik seorang dukun yang meninggal secara misterius. Orang-orang percaya arwahnya masih bergentayangan, menjaga rumah itu agar tidak diganggu. 3 remaja, Dika, Lintang, dan Arman, nekat masuk ke rumah itu.
Mereka ingin mencoba permainan jai langkung. Malam itu, hujan baru saja reda. Udara lembab, bau tanah basah masih menusuk. Mereka membawa lilin, batok kelapa, bambu pendek, dan kain putih dengan bahan seadanya. Mereka membuat boneka jai langkung. Lintang tertawa kecil, mencoba menutupi rasa takut. "Udahlah," katanya gampang. "Kita baca mantra aja. Kalau beneran ada yang datang, kita bisa kabur." Arman sudah ragu sejak awal. Matanya tak pernah lepas dari jendela rumah yang pecah. Ada perasaan seolah dari dalam kegelapan, seseorang sedang mengawasi mereka. Dika menaruh boneka itu di tengah lingkaran, lalu menyalakan lilin. Cahayanya menari-nari, menciptakan bayangan panjang di dinding berlumut. Dengan suara pelan, mereka mulai melafalkan mantra. "Jai langkung, jai langkung, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar." Mereka mengulangi 3 kali. Awalnya hening, hanya terdengar tetesan air dari atap bocor. Tapi perlahan, udara menjadi dingin menusuk. Suara jangkrik di luar lenyap. Nafas mereka terasa berat. Lilin tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Siapa yang tiup? Siapa yang tiup? Lintang mencoba bercanda, tapi suaranya bergetar. Tak ada yang menjawab saat itu juga. Boneka di tengah lingkaran bergoyang pelan. Arman menelan ludah. "Lo yang gerakin kan, Dik?" Dika hanya menggeleng, wajahnya pucat. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat menyeret dari arah belakang rumah. Semakin lama, semakin dekat. Pintu belakang berderit terbuka. Dari kegelapan muncul sosok tinggi kurus. Tubuhnya bengkok. Rambut panjang menutupi wajah. Kulitnya pucat, membiru seperti mayat lama. Bau anyir darah memenuhi ruangan. Nafasnya berat, terdengar seperti orang sekarat. Boneka jai langkung mendadak terangkat sendiri, lalu berbalik menatap mereka kosong. Tapi tatapannya menusuk tulang. Arman tiba-tiba terangkat sedikit dari tanah. Tangannya meraih lehernya sendiri, mencoba melepaskan cekikan yang tak terlihat. Wajahnya membiru, matanya melotot. Lintang menjerit panik. "Dik, cepetan suruh dia pulang." Dengan suara gemetar, Dika mengucapkan mantra penutup. "Jai langkung, pulanglah kau. Jangan ganggu kami lagi. Pulanglah kau." Sejenak, sosok itu berhenti. Lilin menyala kembali. Boneka jatuh terhempas ke lantai. Kepalanya retak. Mereka bertiga langsung lari keluar rumah, tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya terengah. Jantung hampir pecah. Mereka pikir sudah selesai, tapi ternyata tidak. Sejak malam itu, Arman selalu sakit setiap pagi. Ada bekas cekikan merah di lehernya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk bayangan sosok tinggi berdiri di sudut kamarnya. Suara srek, srek terdengar di depan pintu setiap malam. Seminggu kemudian, sebuah paket datang di rumah Arman. Tidak ada pengirim. Saat dibuka, di dalamnya ada boneka jai langkung yang dulu mereka tinggalkan masih retak, masih berbau anyir. Arman tidak pernah lagi kembali ke sekolah. Ada yang bilang ia sakit keras. Ada juga yang percaya roh yang datang malam itu tidak pernah benar-benar pergi. Jai langkung datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi siapa yang bilang mereka benar-benar pulang? Kadang mereka memilih menetap, mengikuti orang yang sudah berani membuka pintunya. Dan saat pintu itu sudah terbuka, tak ada lagi yang bisa memastikan kapan ia akan tertutup lagi. Jai langkung bukanlah mainan, melainkan undangan. Setiap mantra yang kau lafalkan, setiap lilin yang kau nyalakan, itu adalah pintu yang kau buka untuk sesuatu yang tak seharusnya hadir di dunia ini. Pertanyaannya,
Masihkah kau berani bermain jelangkung jika yang kau panggil malam ini tak pernah benar-benar pergi esok hari?